Nama saya Cindy Anggarani dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2022-0104. Di sini saya berencana akan membuat usaha kuliner gado-gado. Yang pertama, belum terlihat ada yang menjual gado-gado di sekitaran lokasi kampus Politeknik LP3I, dan lokasi ini sangat strategis karena di depan kampus Politeknik LP3I dan terletak di pinggir jalan raya yang dilewati oleh jalur umum. Yang kedua, usaha gado-gado ini tidak perlu menggunakan modal terlalu banyak karena bahan baku ini terbuat dari sayur-sayuran yang masih terjangkau. Yang ketiga, usaha gado-gado ini adalah makanan yang terbuat dari bahan-bahan sayuran yang dipadukan dengan ulukan bumbu kacang dan dijual dengan harga yang masih terjangkau. Siapa saja sih pemangku kepentingan usaha ini? Pemangku kepentingan usaha saya yang pertama adalah karyawan, pelanggan, investor, dan pemasok. Mengapa pemangku kepentingan usaha harus diperhatikan? Karena pemangku kepentingan usaha ini dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu usaha, seperti karyawan, karena jika tidak ada karyawan, mungkin kita berjualan akan keteteran. Begitupun untuk pelanggan, kita harus melakukan seperti promosi agar dapat menarik pelanggan. Dan sebelum melakukan usaha ini, tentunya kita akan membutuhkan modal. Dan terakhir, yang paling penting adalah pemasok untuk usaha. Ini tentunya sangat penting untuk bahan baku kita selanjutnya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan laju pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan inflasi? Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu. Jadi, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, akan banyak muncul investor-investor masuk, baik dalam maupun luar negeri, dan usaha akan bercabang. Suku bunga adalah jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang, biasanya dalam bentuk persen. Ketiga, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, nilai barang naik terhadap mata uang atau barang sama dengan harga yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi naik adalah akan banyak investor masuk, banyak permintaan terhadap suatu produk, dan menghasilkan nilai terhadap suatu produk atau perusahaan. Terutama, akan ada lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Dampak laju pertumbuhan ekonomi turun, tentunya permintaan terhadap suatu produk akan berkurang dan semakin banyaknya pengangguran. Bagaimana dampak suku bunga naik atau turun? Dampak suku bunga naik atau turun, masyarakat biasanya akan cenderung menyimpan uang di bank dan menahan diri untuk melakukan pinjaman kredit, dan hasrat untuk melakukan konsumsi barang itu berkurang, atau banyak pengusaha menurunkan intensi dan investasi, mengurangi permintaan atau tidak mau usaha. Jika suku bunga turun, maka akan orang menginvestasikan untuk berbisnis dan permintaan investasi akan semakin tinggi. Bagaimana dampak inflasi naik dan inflasi turun terhadap usaha? Dampak inflasi naik bisa menyebabkan pendapatan masyarakat terus tergerus karena harga barang yang semakin mahal juga akan semakin turun. Dampak inflasi turun, maka akan tidak menarik bagi pengusaha untuk berbisnis karena uang yang beredar di masyarakat akan berkurang dan membuat keuntungan bisnis tidak maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.